Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Nafis. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sendi dan kelainan-kelainan pada tulang. Anak-anak, sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi di ujung-ujung tulang itu dilapisi oleh tulang rawan. Nah, pertemuan antar tulang itu dinamakan sendi. Anak-anak, pada manusia ada 5 jenis sendi. Yang pertama adalah sendi engsel, kemudian yang kedua sendi putar, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi geser, dan yang kelima sendi pelana. Nanti kita bahas satu-satu ya. Anak-anak, kita bahas sendi yang pertama dulu, yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan satu arah saja. Kalau kalian mau mengingat-ingat yang mudah, kalian ingat saja pintu. Pintu itu bisa dibuka di satu arah ke dalam saja, tidak bisa keluar. Nah, pada tubuh kita, sendi engsel itu contohnya pada siku. Siku itu bisa digerakkan ke satu arah segini, tidak bisa ke bawah sini, nggak bisa, hanya ke satu arah ini. Atau di ruas jari. Nah, di ruas jari ini cuma bisa gini, tidak bisa ke baliknya sini ya. Kemudian di kaki, di lutut, di ruas-ruas jari kaki. Itu contoh-contoh sendi engsel. Anak-anak, yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi di mana satu tulangnya bertindak sebagai poros dan tulang yang lain berputar mengelilinginya. Nah, pada tubuh kita sendi putar berada di sendi atlas atau tulang atlas, pada tulang atlas. Tulang atlas itu tulang leher pertama ya, jadi memungkinkan pergerakan berputar. Anak-anak, sendi yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Jadi ada satu tulang dan satu tulang yang lain bisa berputar ke segala arah. Contoh pada tubuh kita, sendi peluru itu terletak di pangkal lengan. Jadi lengan ini bisa berputar ke segala arah seperti ini. Atau di kaki juga di tulang paha dan tulang pinggul. Nah, itu sendinya juga sendi peluru yang bisa memungkinkan gerakan ke segala arah. Anak-anak, sendi yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan sedikit terjadi gerakan. Artinya sendi geser itu satu ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Contohnya pada tubuh kita itu di tulang hasta dan tulang pengumbil. Di sini ya. Anak-anak, jenis sendi yang kelima adalah sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang ujung-ujungnya berbentuk seperti pelana kuda. Anak-anak, contoh sendi pelana di tubuh kita adalah pada tulang telapak tangan dengan tulang jari-jari tangan, atau tulang telapak kaki dengan tulang jari-jari. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada tulang. Kelainan-kelainan pada tulang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa juga karena posisi duduk kita yang salah. Kemudian yang kedua, karena faktor keturunan. Kemudian yang ketiga, karena faktor makanan. Ya, kemudian yang keempat, karena kecelakaan, atau yang kelima, karena penyakit. Nanti kita bahas satu-satu. Oke? Nah, yang pertama kita akan membahas kelainan pada tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Anak-anak, ketika kita duduk saat membaca atau saat berbincang-bincang atau saat di depan komputer, ketika posisi duduk kita salah, maka akan bisa terjadi kelainan pada tulang belakang khususnya. Nah, kelainan karena posisi duduk yang salah ini ada 3 macam, yaitu skoliosis, kemudian kifosis, yang terakhir lordosis. Yang pertama, skoliosis. Anak-anak tahu skoliosis itu apa? Skoliosis adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang kita itu membengkok ke samping atau seperti huruf S. Anak-anak, kelainan tulang belakang yang kedua karena posisi duduk yang salah
kita adalah lordosis. Lordosis itu kelainan tulang belakang yang mengakibatkan tulang membengkok ke depan, ya, ke depan sehingga posisi kepala ini tertarik ke belakang. Itu namanya lordosis. Jadi tulang belakangnya itu menekuknya ke depan sehingga tertarik ke belakang kepalanya. Kemudian yang ketiga adalah kifosis. Kifosis itu kebalikan dari lordosis. Kalau lordosis itu tulangnya membengkok ke depan sehingga kepalanya tertarik ke belakang. Kalau kifosis tulangnya membengkok ke belakang sehingga posisi tubuhnya seperti orang bungkuk. Jadi ini membengkok ke belakang sehingga posisi badannya condong ke depan. Jadi seperti orang bungkuk. Itu kifosis. Kemudian ada juga kelainan tulang yang disebabkan oleh penyakit seperti osteoporosis, kemudian polio, kemudian kaku sendi, kemudian layu semu, dan lain sebagainya. Yang sering kita dengar itu osteoporosis anak-anak. Osteoporosis itu kelainan tulang yang disebabkan oleh pengeroposan tulang. Nah, anak-anak bisa menyebutkan kelainan tulang yang disebabkan oleh penyakit yang lain. Anak-anak, kelainan tulang juga dapat terjadi karena kecelakaan seperti fraktura. Fraktura itu patah tulang. Nah, pada patah tulang ini ada dua jenis patah tulang, seperti patah tulang tertutup, yaitu tidak sampai merobek kulit kita, tapi di dalamnya sudah patah, atau patah tulang terbuka yang kulit kita robek dulu baru tulangnya patah. Kemudian ada lagi fisura. Fisura itu tulangnya hanya retak. Kemudian ada kalus. Kalus itu ketika patah tulang dan sudah disambung tulangnya, tetapi di sambungan itu terdapat belenggu. Ada lagi urai sendi. Urai sendi itu di bagian sendi yang harusnya bertemu itu bergeser. Nah, itu gangguan karena kecelakaan. Anak-anak, kelainan tulang yang terakhir disebabkan oleh makanan. Kok bisa makanan bisa menyebabkan kelainan tulang? Bisa anak-anak, jika kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium atau fosfor, maka pertumbuhan tulang kita akan baik. Tapi jika kekurangan, pertumbuhan tulang kita akan menjadi lambat. Anak-anak, yang terakhir akan kita bahas adalah kelainan-kelainan pada otot. Otot-otot kita juga bisa mengalami kelainan seperti hipertrofi. Hipertrofi itu otot-otot kita membesar. Anak-anak pernah melihat binaragawan? Nah, itu otot-ototnya kan besar. Itu hipertrofi. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi ini kebalikan dari hipertrofi, yaitu otot-otot kita lebih kecil dari otot-otot normal. Otot-otot kita mengecil, fungsinya melemah. Kemudian yang ketiga adalah stiff. Stiff itu kaku leher anak-anak. Kalian pernah nggak setelah bangun tidur kalian nggak bisa menoleh? Itu stiff atau kaku leher. Yang terakhir itu adalah tetanus. Tetanus itu otot-otot kita terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Sekian anak-anak pertemuan kita kali ini. Apabila kalian belum jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.